Karir yang cemerlang serta harta yang berlimpah tak serta-merta membuat hidup Hotman Paris Hutapea jauh dari masalah. Pengacara kondang ini harus berhadapan dengan mantan asisten pribadinya Iklim Hakim. Tak ada angin tak ada hujan, Iklim Hakim tiba-tiba mengaku mendapatkan tindak pelecehan yang dilakukan Hotman Paris. Iklim seolah menabuh genderang perang dengan pengakuannya mengenai dugaan tindak pelecehan seksual yang diterimanya pada bulan Februari 2022 lalu. Kehadiran Iklimah di sini dan saya adalah sebagai sebuah jawaban bahwa aspri-aspri yang diumumkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok, dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap saudara adik saya Iklimah. Tindakan ini juga salah satu jawaban untuk netizen-netizen yang bertanya bahkan beropini buruk tentang saya. Kejadiannya di pertemuan ketiga di dalam mobil. Tahun 2022 Februari. Fisik, verbal, non verbal juga. Hotman tak gentar melawan sang mantan aspri. Terlebih lagi, Iklimah tak memiliki bukti satupun yang dapat memperkuat pernyataannya di depan halayak ramai. Tak tinggal diam, Hotman pun siap membawa kasus ini ke jalur hukum. Jadi dia membuat fitnah, ya, mengarang cerita, nggak jelas apakah itu untuk pansus atau apa. Dia mengatakan pertengahan Februari melakukan pelecehan, tapi dia tidak tahu pelecehan yang mana. Tapi akhir Februari tanggal 23, 25, 27 dia sama-sama saya, bahkan berjam-jam, bahkan tanggal 27 dia sama saya 7 jam lebih berdansa-dansa. Kemudian tanggal 10 Maret dia juga berdansa-dansa sama saya, bahkan makan bersama, bahkan dia gelus-elus punggung saya. Jadi kalau ada pelecehan Februari pertengahan, bagaimana dia bisa sampai 7-8 jam dia di bulan Maret sama saya berdansa-dansa? Itu fitnah besar dan aku akan proses hukum. Ngabu, kalau dia ada bukti dia akan proses hukum. Dia nggak ada bukti apapun. Aku tahu dia itu, ya. Ini semua adalah diperbesar masalahnya oleh pengacaranya. Sudah dalam proses hukum, tenang aja. Merasa di pihak yang benar, Hotman tak gentar untuk melawan Iklimah. Terlebih lagi, menurut Hotman, pengacara Iklim Hakim, Rasman Nasution, menjadi oknum yang diduga berada di belakang Iklimah untuk mengarang cerita serta memanas-manasi kasus yang sedang menyeret namanya. Hotman menduga jika Iklimah dan Rasman tengah menikmati waktu untuk pansos pada dirinya. Bahwa dia diminta foto seksi untuk syuting. Padahal di Instagramnya sendiri semuanya foto seksi. Oke, kalau Februari pertengahan dia merasa dilecehkan, tanggal 21 Maret dia kirim foto saya nggak minta. Dia kirim foto seksi, bahkan ada satu fotonya itu yang hanya pakai semacam jenis beh doang dari Bali. Mana ada orang yang merasa dilecehkan kirim foto seksi kepada orang yang melecehkan. Dan juga ada 3 kali saya sama dia lebih dari 7 jam. Tanggal 25 Februari saya berdansa sama dia di Dragon 7 jam. Kemudian tanggal 27 nonton tinju di 7 jam juga berdansa sama saya. Tanggal 10 Maret juga kita berdansa, dia elus-elus punggung saya, bahkan dia ngajak makan malam. Jadi itu semua kebohongan besar dan dia akan terima ganjarannya secara hukum. Berbeda dengan Iklimah yang tak memiliki bukti, Hotman justru telah mengantongi banyak bukti yang dapat membungkam pihak sang mantan aspri. Beberapa video yang dimiliki Hotman mampu menunjukkan sosok Iklimah yang masih setia menemani Hotman Paris di bulan Maret lalu. Tak hanya menemani syuting, Iklimah bahkan meminta Hotman untuk makan bersama di salah satu restoran. Segalaku bukan tempatku, hentikan langkahku. Nggak serius sih, bener sih. Masih pada KW, maunya nih aspi-aspi nih. Tari dulu guys. Ayo guys, kita. Itu bukan tuh. Itu apa tuh?
sudah banyak video, dia nggak bisa bantah. Sudah tayang di mana-mana, di mana dia gini. Coba, dia gini posisinya nih, ya. Tanggal 10 Maret, dia elus gua gini. Nah, coba. Enggak, elus. Nah, enggak dong, gini. Nah, dan dia tidak mengizinkan Aspri lain dekat. Dia sangat jealous sama Aspri lain. Dan juga sudah 7 jam saya sama dia tanggal 10 Maret. Dia bilang, sayang kita makan malam dong. Akhirnya terpaksa saya makan malam, udah capek saya jam di Sushi di Trans Mall yang di Bintaro. Itu ada semua videonya. Ya, jadi benar-benar foto itu semua dan video itu membuktikan bahwa dia bohong besar. Dan akan saya proses hukum termasuk pengacaranya, karena pengacaranya lah yang terlalu banyak ngomong. Pengacaranya lah yang terlalu banyak ngarang cerita. Dia akan terlapor 1. Tak hanya mengaku mengalami dugaan tindak pelecehan seksual, Iklima juga mengaku pernah diajak berpacaran oleh sang pengacara kondang. Sebagai seorang pria, Hotman memang tak menampik jika dirinya sempat menjalin hubungan khusus dengan Iklima. Namun seiring berjalannya waktu, Hotman dibuat tak habis pikir dengan sikap Iklima Kim, hingga Hotman memutuskan untuk menjauhinya secara perlahan. Aku nggak tahu juga ya, karena nggak tahu ke aspirasi lain. Aku nggak tahu. Aku pribadi dengan bisa dibilang caranya dia. Kan pasti bilang KPI. Ya. Ternyata kalau dibuka Instagram dia jauh lebih seksi, hampir kelihatan bagian-bagian yang sangat aduhai. Air susu dibalas air tuba. Begitulah kiranya yang dirasa Hotman Paris kini. Kecewa sudah tentu dirasa, terlebih lagi Iklima menjadi sosok yang mendekati dirinya terlebih dahulu hingga meminta untuk diorbitkan menjadi seorang artis. Namun apa daya, kini Iklima tengah asyik mengarang cerita untuk menjatuhkan seorang Hotman Paris. Dirinya pun seolah menikmati waktu untuk pansos demi meraih popularitas. Jadi begini, awal pertemuan Januari ada seorang cewek yang sangat seksi mendatangi sofa saya, kenalan dong, dia kenalan, akhirnya berlanjutlah menjadi dekat, ya, dan dia pada saat itu sangat minta agar bisa diorbitkan jadi artis main sinetron. Minta diorbitkan karena waktu itu dia bilangnya tinggal di daerah Mangga Besar, ya. Instagram saya itu kan selalu diamati oleh produser TV kan. Betul. Langsunglah dia mulai didekatin orang, dan kemudian juga bahkan saya ajak jadi figuran di The Hotman di Trans TV. Bukan pansos lagi, makanya saya mengatakan bukan hanya pansos, perlu ke psikolog. Kemarin tiba-tiba dia bilang ada darah di hidungnya, tapi ada darah tapi bukannya lari ke dokter, tapi malah video. Terus dia bilang katanya di ada dukun atau apa itu. Dia bilang katanya ada kaitan dengan cincin gua. Logikanya di mana? Makanya saya bilang itu perlu ke psikolog. Oke, perlu ke psikolog, ada something wrong. Ya, perlu konsultasi. Saya tidak mengatakan bahwa ada apa, tapi perlu konsultasi ke psikolog. Oke, jadi hati-hati aja.